Jumlah kasus harian pasien COVID-19 untuk pertama kalinya kembali tembus 3.000-an orang selama 4 bulan terakhir sejak akhir Maret 2022. Menurut data Kementerian Kesehatan, angka penularan COVID-19 per 13 Juli 2022 naik 3.822 kasus harian dengan total 6.120.169 kasus. Dari penambahan kasus harian terakhir, 12 orang meninggal sehingga total kasus meninggal dunia 156.818 orang. Sementara jumlah kesembuhan bertambah 1.939 orang, sehingga total menjadi 5.939.564 orang dinyatakan sembuh dari penyakit akibat virus corona tersebut. Dalam sepekan terakhir mulai 7 Juli hingga 13 Juli 2022, kasus harian COVID-19 melonjak tajam. Rinciannya pada 7 Juli sebanyak 2.881 kasus, 8 Juli 2.472 kasus, kemudian 9 Juli 2.705 kasus, dan 10 Juli tercatat 2.576 kasus harian. Meski sempat turun pada 11 Juli menjadi 1.681 kasus, angka penularan kembali melonjak tajam keesokan harinya sebanyak 3.361 kasus, dan pada 13 Juli bertambah menjadi 3.822 kasus. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito, peningkatan kasus harian COVID-19 terjadi seiring pergerakan masyarakat yang cukup masif, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Untuk pertama kalinya, kasus harian COVID-19 di Indonesia mencapai angka lebih dari 3.000 kasus, atau tepatnya 3.361 kasus dalam satu hari. Sebelumnya, meskipun terjadi kenaikan, kita berhasil mempertahankan di angka 2.000 kasus. Angka ini meningkat 6 kali lipat jika dibandingkan pada tepat 1 bulan yang lalu, yaitu 12 Juni, di mana kasus harian kita masih sebesar 551 kasus dalam satu hari. Kenaikan kasus positif ini tentunya mengakibatkan meningkatnya pula kasus aktif. Per kemarin, 12 Juli, kasus aktif menembus angka 20.000 kasus, di mana angka ini naik 4 kali lipat dari bulan lalu, yang hanya mencatatkan angka sekitar 4.000 kasus aktif. Per 12 Juli, Jawa Bali menjadi penyumbang terbesar kasus positif harian, di mana sebesar 95,45% dari total kasus positif berasal dari Pulau Jawa Bali. Hal ini penting menjadi perhatian, sebab ini menandakan bahwa penularan masih terpusat di Pulau Jawa Bali, di mana pergerakan aktivitas masyarakat terjadi paling banyak dan besar. Satgas Penanganan COVID-19 juga menyebut penyesuaian pengaturan pelaku perjalanan terbukti efektif mengendalikan penularan COVID-19. Untuk itu mulai 17 Juli mendatang, vaksin booster jadi syarat perjalanan terbaru bagi seluruh pelaku perjalanan dalam negeri. Selain itu, warga diimbau tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Perilaku ini diharapkan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.